Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bayangkara. Hari ini kami berada di Polsek Pinang bersama Kapolsek Ibu Diana. Terkait pemilu ya Bu ya, untuk dan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Pinang. Ini Polsek Pinang kan yang menyangkut perumahan juga ya Bu ya, ada Alam Sutra, ada sampai sana Bu ya, sampai perumahan apa Bu yang di sebelah sana? Ada juga Banjarwijaya, Buaran. Bu, terkait untuk persiapan keamanannya sendiri untuk pemilu ini di wilayah Ibu itu seperti apa yang udah Ibu persiapkan? Untuk keamanan pemilu ya, Iya. tentunya pertama-tama memang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia itu salah satu tugas pokoknya adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, karena ada agenda nasional terkait pemilihan umum ini yang memang dilaksanakan serentak dan di Kota Tangerang khususnya Kecamatan Pinang itu sendiri kita ada 11 kelurahan dan nanti disebar 507 TPS per 11 kelurahan itu. 507 TPS. Tentunya untuk kegiatan yang kita lakukan, kita melaksanakan pengamanan kegiatan-kegiatan pemilu seperti kegiatan kampanye yang sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober ya 2023 sampai saat ini masih berlangsung pengamanan kampanye. Kemudian nanti juga kita akan melaksanakan pengawalan logistik pemilu yang memang alurnya dari KPU, gudang KPU di Benda, di Kecamatan Benda, kemudian nanti didistribusikan ke PPK Sudi Marapinang, dilanjut ke PPS, dan nanti ke TPS. Itu tentunya juga memerlukan pengawalan dari anggota Polri dan sudah kita plotting untuk anggotanya yang melaksanakan penugasan di titik-titik tersebut. Kemudian selain itu juga kita juga melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektoral, dengan kecamatan, dengan Koramil, dengan PPK Kecamatan Pinang, dengan Pangkoscam Pinang, dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas ya, terkait nanti pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari. Jadi kalau intinya itu kita pemeliharaan keamanan dan ketertiban ya, yang kita kedepankan itu. Namun tentunya untuk kegiatan yang lain-lain kan sudah ada panitianya ya. Panitianya dalam hal ini kan KPU. Jadi kita sifatnya hanya pengamanan saja. Untuk pengamanan sendiri melibatkan organisasi lain nggak Bu dari Polsek Pinang ini? Kayak organisasi masyarakatan gitu? Oh, kalau untuk pengamanan pada saat kegiatan pemilunya, kalau untuk organisasi lain tidak kita libatkan ya, karena memang ini adalah kegiatan yang bukan kegiatan yang biasa, tapi memang kita sebutnya itu kalau di kepolisian itu operasi. Ya, kegiatan kepolisian yang memang ada di saat momen-momen tertentu. Namun untuk seperti kegiatan patroli atau samban atau yang sifatnya kita berada di kewilayahan ya, yang berada di, misalnya kita muter ke daerah-daerah mana itu setiap hari Sabtu malam itu biasanya kita libatkan Pokdar Kamtibmas untuk melaksanakan patroli aja sih. Dan menjelang pemilu ini diadakan jam malam nggak Bu untuk wilayah Polsek Pinang sendiri, wilayah hukumnya? Untuk jam malam sendiri tidak ada. Cuma memang kita giatkan yang namanya Satkamling. Untuk dari kepolisian sendiri, nanti yang melaksanakan itu dari unit Binmas, dari Babin Kamtibmas yang berada di wilayah kelurahannya masing-masing. Setiap malam itu ada Satkamling. Jadi untuk pooling system, kayak memantau kegiatan atau kondisi yang ada di wilayah tersebut terkait dengan pemilu. Jangan sampai kita antisipasi, jangan sampai ada gesekan-gesekan, karena kan namanya kita negara demokrasi ya, itu pilihan mereka. Mereka bebas memilih, mereka dilindungi undang-undang untuk menyuarakan haknya, hak pilihnya. Dan
Dan itu tadi, Polri bersifat netral, kita tidak terlibat dalam pemilu secara aktif, tapi itu kita dalam hal pengamanannya aja. Seperti itu. Tapi tidak ada kendala ya Bu untuk keamanan sama menjelang pemilu ini di wilayah Ibu? Alhamdulillah ya, selama saya bergabung di Polsek Pinang, saya belum lama bergabung, baru kurang lebih 1 bulan, langsung terjun ke kegiatan pemilu ini gitu ya. Alhamdulillah di wilayah Pinang secara umum sampai saat ini aman, tertib, tidak ada gesekan-gesekan maupun suara-suara sumbang di masyarakat terkait pemilu. Yang kita sama-sama berharap, berdoa semoga sampai lancar, sampai selesai pelaksanaan pemilu ini tetap terkendali, tetap aman untuk Kamtibmas di wilayah hukum Pinang ini. Biasanya kan ada yang kubu ini, kubu itu ya Bu ya, saling bentrok atau gimana ya. Untuk pesan-pesannya Bu kepada masyarakat sendiri gimana Bu? Pesannya selama pemilu ini, menjelang pemilu dan setelah pemilu. Oh gitu ya. Sebelum saya jawab itu saya ada tambahan sedikit ya. Boleh Bu? Untuk organisasi tadi ya, Iya. kalau kita menggait OKB dan Ormas di Kecamatan Pinang untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Pinang. Ya seperti tadi, salah satunya kita sambungin ke pertanyaan tadi ya. Iya benar. Itu terkait masyarakat. Organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu untuk Ormas, untuk OKB dan Ormas kita berkoordinasi, kita bekerja sama. Jadi setiap bulan itu ada yang namanya pengajian rutin. Pengajian rutin. Iya, yang dilaksanakan di musola kita, musola Al-Ikhlas Polsek Pinang. Itu juga salah satunya untuk salah satunya itu upaya kita untuk pooling system ya, untuk kita pantau kegiatan apa atau kondisi apa yang ada di masyarakat. Ya jangan sampai ada bentrok atau pendukung yang terlalu fanatik gitu ya. Ya sebisa mungkin kita bekerja sama dengan Ormas itu, dengan OKB itu, dan dengan warga, Pak RT, Pak RW, supaya kita menciptakan situasi pemilu yang aman dan kondusif. Karena kan setahu kami kan di Pinang ini banyak banget ya Bu organisasi masyarakatan, ya kan. Nah, kami kan juga semua mungkin masyarakat Pinang pun tidak mengharapkan kejadian-kejadian yang tidak ada ya. Untuk pesannya Bu, gimana Bu? Untuk pesannya kepada masyarakat, tentunya silakan gunakan hak pilih Bapak, Ibu, adik-adik semuanya untuk melaksanakan pemilu di tahun 2024. Pemilu itu adalah hak dari rekan-rekan semua selaku warga negara. Silakan pilih sesuai keinginan rekan-rekan, tetapi juga tetap menghormati dan menghargai pilihan orang lain. Jadi jangan sampai karena beda pilihan rekan-rekan jadi bentrok ataupun terlibat permusuhan, dan jangan sampai juga kita diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena terkait keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukan hanya dijaga oleh pihak kepolisian, tetapi juga perlu bantuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi mari kita laksanakan pemilu serentak tahun 2024 ini dengan aman dan kondusif. Ya demikian obrolan kita bersama Kapolsek Pinang Ibu Diana. Pesan-pesannya mari kita laksanakan pemilu dengan damai untuk menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bayangkara.